Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Saiduddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Said. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zaid, terkait dengan kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Stadion Pahoman, di mana ini ada seorang pria yang menodongkan senjata api kepada ojek online. Nah, ternyata ini berdasarkan penelusuran dari kepolisian, bahwasannya orang tersebut ini adalah seorang residivis dalam kasus curanmor. Nah, terus juga dikatakan bahwasannya ini pada saat kejadian tersebut ada 6 orang yang melakukan aksi secara bersama-sama untuk mencuri sepeda motor, namun akhirnya gagal. Nah, Bang Zai, melihat dari kasus curanmor yang bisa kita katakan bahwasannya kok semakin berani gitu, apalagi jumlah pelaku yang biasanya mungkin 2 orang ini menjadi 6 orang. Ini artinya apa, Bang? Dan kira-kira apa sih, Bang, yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, terkait dengan tindak pidana ya, pencurian dengan kekerasan dalam hal ini kendaraan bermotor yang diatur di dalam pasal 363 KUHP memang di Lampung khususnya sampai saat ini masih sangat marak sekali terjadi ya. Nah, hal ini dipicu tentu skala dari sisi kriminologi atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tentu saja memiliki banyak faktor ya, baik faktor internal maupun faktor eksternal ya, baik faktor harus dari faktor ekonomi, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor dari gaya hidup ya, ataupun apa yang saat ini sudah tren ya, seperti karena ada pinjaman online, atau karena ada judi online, kemudian lapangan kerja yang sulit ya, sehingga menyebabkan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ini semakin marak ya, bahkan selalu ada. Selain itu ada faktor eksternal juga karena adanya pihak-pihak yang membutuhkan, artinya sebab-sebab terjadinya tindak pidana ini kan karena ada lingkaran ya, artinya ketika ada kebutuhan, ada supply dan demand ya, ada kebutuhan sehingga pelakunya ini kembali tetap tumbuh dengan subur. Artinya sampai ada ya kendaraan-kendaraan bermotor ini yang menerima supply dengan yang di kebun-kebun tertentu misalnya. Artinya tidak perlu adanya surat-surat yang lengkap. Nah, ini dengan adanya hal tersebut menyebabkan tindak pidana ini masih terus terjadi ya. Nah, jadi Pelaku ini berani sampai menodongkan pistol ke ojek online dan juga masyarakat di sekitar. Nah, ini kenapa, Bang? Kok sampai akhirnya pelaku secara terang-terangan dan bahkan dalam melakukan aksinya ini bisa dikatakan tempatnya atau lokasi yang dipilih para pelaku ini adalah tempat yang ramai seperti itu. ya ini menunjukkan bahwa pelaku itu semakin berani ya Mbak, semakin berani melakukan tindak pidana. Ini tentu saja dipicu oleh masyarakat ya, sehingga kadang-kadang orang tidak takut lagi melakukan tindak pidana, ya, tidak takut dan kadang-kadang di tempat keramaian ini terjadi karena ada beberapa video atau kejadian itu kalau kita melihat tindak pidana itu dilakukan di tempat pasar, di tempat keramaian. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi apa ya? Ketika menjadi tontonan saja, itu menjadi membuat pelaku tindak pidana itu menganggap, nah itu masyarakat menganggap hanya pelaku tindak pidana ini menilai masyarakat hanya menjadi penonton, sehingga mereka semakin berani dengan adanya video-video yang menjadi yang membuat mereka berinisiatif melakukan tindak pidana seperti itu. Nah, Bang, ini Jadi mungkin baik, baik dilanjutkan. perlu dari para aparat penegak hukum ketika terjadi seperti itu melakukan pengamanan ya, karena kita dulu ada istilah di program dari Kapolda polisi di mana-mana. Nah, dengan tidak adanya aparat penegak hukum atau menyebabkan pelaku tindak pidana itu secara leluasa melakukan tindak pidana bahkan di tempat keramaian sekali. Oke.
Nah Bang Zai, ini beberapa kasus curanmor yang terjadi di Bandar Lampung khususnya, ini kan para pelaku ataupun tersangkanya membawa senjata api. Nah ini sebenarnya kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini mengapa? Apa yang membuat apa ya peredaran senjata api ini tampak begitu mudah gitu, apalagi karena para pelaku ini banyak yang memang sudah mempersiapkan senjata api ini sebagai senjata yang mereka bawa ketika melakukan aksi curanmor. Ya, jadi memang senjata api itu sendiri kan Lampung sebagai provinsi lintas, lintas baik salah dari sekolah sekarang ke Jawa, tapi lewat Lampung, ataupun orang Jawa ingin cukup Sumatera pasti lewat Lampung. Sehingga menyebabkan eh, peredaran senjata ini, ya, baik itu senjata maupun bahasa yang lainnya, itu marak marak ada di Lampung. Ini menjadi salah satu faktor. Oleh sebab itu peran dari para penegak hukum dalam dalam alur ya, alur itu melakukan pengecekan ya dari transportasi baik darat, laut, udara itu terkait dengan peredaran senjata api sendiri. Ini juga penting ya. Udah download dan dapat dana tangan dari aplikasi Tinggalan Pro Credit? Udah, saya dapat limit 20 juta dengan proses yang cepat juga. Baik, Bang Zai, terakhir untuk di Provinsi Lampung ini kan memang angka curanmor begitu tinggi, Bang Zai. Apa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya kasus curanmor ini minimal angkanya bisa berkurang gitu? Atau bahkan kalau bisa malah nggak ada sama sekali seperti itu, Bang Zai? Eh, yang pertama Mbak, jadi saya sudah singgung tadi adalah bagaimana eh, agar supaya aparat penegak hukum terutama kepolisian itu melakukan patroli ya. Dulu tetap ada konsep polisi ada di mana-mana. Nah ini kan tadi yang sempat disampaikan oleh Mbak Mutiara, pelaku tidak pidana itu melakukan kekerasan ya, kekerasan itu kadang terjadi di tempat-tempat umum ya, penodongan pistol, nyata gojek. Artinya masyarakat ini membutuhkan rasa aman dan nyaman. Peran dari penegak hukum itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat tadi. Oleh sebab itu maka kenapa Polda itu harus ada di titiknya di tengah? Karena bagaimana bisa memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Artinya patroli dilakukan secara rutin, khusus untuk aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua untuk khususnya masyarakat ya tentu saja bagaimana selalu menjaga hati dalam berkendara, kemudian bagaimana menaruh kendaraannya tepat ya sehingga selalu dalam jangkauannya, kemudian ketika keluar ya jam-jam waktu tertentu juga memperhatikan kondisi sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana kejahatan ini. Nah, jadi kemudian dari peran pemerintah juga harus berperan ya. Artinya tindak pidana kejahatan itu kan tidak tunggal ya. Bisa jadi karena faktor ekonomi, karena faktor lingkungan. Nah, dalam hal ini pemerintah harus memiliki peran bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, memberikan pencerdasan ke masyarakat agar supaya perilaku masyarakat itu tidak konsumtif, tidak pinjol, tidak terjebak oleh judi online dan seterusnya. Jadi peran dari aparat penegak hukum, dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri untuk bagaimana supaya bisa menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini. Oke baik, jadi bisa dikatakan bahwa untuk bisa menangani atau istilah meminimalisir kasus kejahatan curanmor ini yang terjadi di Provinsi Lampung ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, seperti itu ya Bang Zai? Iya Mbak Mutiara. Ya, baik Bang Zai, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai kasus viral. Ini seorang pria yang todongkan senjata api di dekat Stadion Pahoman beberapa waktu lalu. Terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya dan juga tadi sudah memberikan penjelasan terkait dengan kasus ini. Dan sampai jumpa di lain waktu Bang Zai. Terima kasih Mbak Mutiara, selamat sore. Selamat sore.
Ya baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bang Saiduddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus yang sedang viral di mana seorang pria menodongkan senjata api di dekat Stadion Pahoman. Mungkin itu saja Tribuners.